gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mbak kalau hari ini. Sudah sarapan, Mbak? Belum Mbak, belum sarapan. Kebetulan ya, saya juga belum sarapan. Mungkin setelah ini kita bisa kali ya sarapan bareng. Ya bisa Mbak, boleh-boleh ayo. Ya, sendirian aja Mbak di rumah. Iya Mbak, saya sendirian aja hari ini di rumah. Keluarganya Mbak Farhana kemana kalau jam segini biasanya? Biasanya ya kerja sih Mbak kalau jam segini. Oh kerja, nggak WFH ya Mbak ya? Enggak sih Mbak, soalnya kan udah nggak PPKM kan, jadi ya nggak WFH akhirnya. Terus Mbak Farhana di sini tinggal sama orang tua aja ya? Iya, saya tinggal sama orang tua. Sebetulnya saya punya kakak, tapi kakak udah nikah, jadi ya udah ikut suaminya. Terus kalau biasanya itu kan Mbak Farhana juga sendirian di sini. Nah itu ngapain aja biasanya Mbak kalau di rumah sendirian gitu sehari-hari ngapain aja? Iya, biasanya ngerjain tugas, terus habis itu kuliahnya kan online, terus nggak gitu ya kalau ada jadwal ngajar ya saya ngajar gitu. Oh gitu. Terus kalau weekend gitu, misalnya Mbak Farhana sering nggak ngeluangin waktu bareng keluarga gitu, kayak buat family time gitu? Jarang sih Mbak, jarang. Jarang family time sama keluarga gitu Mbak? Jarang. Terus kalau pandangan Mbak terhadap keluarga Mbak sendiri itu seperti apa gitu? Biasanya apa ya, pandangannya lebih ke apa ya, individualis sih Mbak. Kami jarang kayak berinteraksi satu sama lain meskipun satu rumah gitu. Berarti lebih tenggelam ke aktivitas masing-masing gitu ya keluarganya Mbak Farhana? Iya Mbak. Gitu. Tapi dari Mbak Farhana sendiri lebih nyaman Iya sih. seperti itu? Iya sih, soalnya kan biasanya kan kayak HP-an masing-masing gitu, suka HP-an aja gitu. Oke, terus kalau misalnya ada masalah gitu sering nggak diskusi sama orang tua? Untuk diskusi itu biasanya kalau seumpama saya merasa bahwa ini tuh udah berat banget, masalahnya saya nggak punya solusinya, maka biasanya saya diskusikan ke orang tua. Tapi kalau selama saya masih bisa mengatasi masalah saya itu, ya saya nggak diskusi ke mereka gitu. Terus biasanya respon orang tua Mbak kalau Mbak cerita tentang masalahnya Mbak gimana? Ya kadang pastinya dikasih tahu, dikasih wejangan juga kayak harus gini kayak gitu ya, kadang dimarahin gitu, jadi kayak ya kadang males sih jadinya kalau mau cerita. Terus kalau setelah dikasih respon seperti itu biasanya perasaannya Mbak Farhana gimana gitu? Iya, jadi males sih Mbak, males cerita sih biasanya. Ya, jadi kayak kapok gitu ya cerita. Iya, jadi kayak harus milah-milah lagi mana yang bisa saya ceritain, mana yang nggak bisa gitu. Oke, terus kalau terhadap sosok ibu sendiri Mbak Farhana pandangannya gimana? Saya menganggapnya kayak Wonder Woman sih. Kayak semuanya serba bisa gitu, soalnya ya bisa masak, ya bisa ngapa-ngapain lah, pokoknya banyak yang dikerjain di rumah. Oke, terus kalau pandangan Mbak Farhana kepada sosok Bapak gimana? Orangnya tanggung jawab sih, terus tapi agak keras kepala ya, jadi kadang tuh kami masih sering berselisih gitu. Tapi tanggung jawab banget. Iya. Di antara ibu sama bapak kira-kira lebih nyaman ngobrol sama siapa Mbak? Kalau saya lebih nyaman ngobrol sama ibu sih gitu. Topik Soalnya obrolannya seputar apa biasanya kalau sama ibu? kalau sama ibu biasanya cuma ke kehidupan sehari-hari sih, kayak hari ini mau ngapain, hari ini kuliah jam berapa, terus nggak gitu kayak hari ini ngajar di mana gitu-gitu. Sering ngobrol sama ibu gitu? Jarang sih. Jarang. Oke, terus kan tadi Mbak Farhana pilih ibu ya, katanya lebih nyaman gitu lah. Kenapa kok ayah kalau cerita sama bapak kok nggak terlalu nyaman, itu kenapa? Iya, soalnya kan kadang kan kita itu kayak cuma cerita ya, kan cuma butuh didengerin gitu loh Mbak, nggak butuh solusi kadang itu. Nah itu, tapi kalau sama bapak tuh pasti kayak udah dimarahin atau dikasih apa-apa, pokoknya jawab aja. Saya tuh nggak suka digituin gitu, jadi akhirnya ya paling cerita-cerita ya paling ke ibu gitu. Tapi ya sama aja sih, sebenarnya juga jarang, nggak sering banget lah frekuensinya. Gitu. Jadi Mbak Farhana ini sama orang tua itu sebenarnya jarang ngobrol gitu ya, kecuali benar-benar mendadak atau ada keperluan tertentu gitu. Iya, Kalau sama teman gitu gimana? Sering nggak curhat sama teman gitu? kalau sama temen tuh iya sih, sering sih, jadi akhirnya seringnya curhatnya ke teman. Tapi ya itu lagi, saya pilah-pilah lagi mana yang bisa saya ceritakan, mana yang nggak bisa.
ya itu saya pilih-pilih gitu. Oke deh kalau gitu mungkin cukup sampai di sini saja ya. Terima kasih Ya, Mbak Farhana iya, untuk sama-sama Mbak. informasi tadi yang sudah dijelaskan gitu. Ya. Oke, mungkin kita bisa sarapan bareng ya Iya. setelah ini. Ayo Mbak, ayo. Oke, boleh.